Iya, orang nggak ada lawaknya di situ. Nggak ada, maksudnya nggak ada pelawaknya, emang nggak ada adegan. Satu nggak ada pelawaknya, dua memang tidak ada adegan komedinya. Jadi kalau film horor tuh memang paling mudah memunculkan kelucuan tuh ada di film horor. Karena pada saat lagi tegang-tegangnya, maaf, pada saat lagi tegang-tegang, aduh salah ya. Pada saat lagi tegang-tegangnya, ya, tiba-tiba ada sesuatu yang keluar aja dari rules, dari koridor atau dari skrip atau dari cerita atau dari benang merah yang lagi serem-seremnya, itu pasti jadi kelucuan. Tapi kenapa sih kamu terima tawaran film ini? Kan yang penting semua tuh waktunya. Ya kan, kalau waktunya ada, Waktu. Ada apa nih? waktu. Kan time is waktu. Gitu. Enggak, sebenarnya ini kan horror urban legend ya. Paku Tanah Jawa juga sudah menjadi cerita legenda di masyarakat umumnya di daerah-daerah Jawa Tengah. Jadi berharap dengan aku bermain di film ini ya bisa menambah kontribusi aku dalam menceritakan kembali sejarah atau legenda yang beredar di masyarakat. Walaupun itu hanya mitos, tapi paling enggak kan, oh ada yang benar. Ternyata benar di Gunung Tidar itu memang banyak orang-orang yang masih percaya akan yang namanya pesugihan. Ya, jadi kita ingin menyampaikan aja informasi itu ya. Ini kan masalah budaya dan apa namanya hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang di wilayah sana gitu. Kan juga harus pintar bahasa Jawa nih ngomong. Aku udah bisa ngomong Jawa. Oh ya, jago ya. Gak bisa ngomong Jawa. Nah, malah justru aku hati-hati nih. Kadang-kadang kita suka ketuker ya. Suka nggak bisa bedain ketika ini bercerita setting di Jawa Tengah, tapi kadang-kadang lupa Jawanya kadang-kadang Jawa Timur. Kadang lebih parah lagi Jawanya Jawa Barat. Beda lagi gitu. Jadi memang ya harus beda antara Jawa Tengah sama Jawa Timur. Yang Solo, di Jawa Tengah aja ada beberapa perbedaan logat, accent untuk yang di Tegal, yang di Brebes, yang di Purwokerto, yang di Solo, ya kan itu di Jawa Tengah aja beda-beda. Yang di Banyumas sampai yang ke Magelang itu juga beda-beda. Gitu. Kan respon keluarga gimana nih? Ikut film Mister ini. Respon keluarga gimana nih saat mengikutan? Ya, keluarga yang penting kita pulang bawa uang. Keluarga aku pokoknya mau film horor, bukan horornya, honornya. Iya bener. Kalau filmnya nggak horor tapi honornya horor, itu juga pulang-pulang horor kita. Di mana sih? Mana duitnya? Mana duitnya? Ah, tapi memang lagi bener-bener ini apa sih? BU. Udah nggak tanya, ngomong aja BU gitu. Tentang gimana kabar gimana sih kemarin jual mobil, jual apa? Bener nggak sih ini Kang Bedu? Bisa aja bridging film-film Paku Tanah Jawa, abis itu nanya ke sini. Langsung aja nih tadi lo bertanya itu. Kan ada yang percaya maksudnya Kang Bedu Iya. itunya gitu. Enggak, memang benar aku lagi mau jual apartemen. Setelah jual mobil 2, rumah 1 lagi apartemen. Ya, udah jangan disuruh jual lagi. Lo mau gua nyemper di mana? Ya, maksudnya apartemen kan bukan buat sehari-hari, kan cuma buat invest sama kalau sesekali lah kita tinggal di apartemen gitu kan. Ya walaupun tinggal sedikit lagi tapi kan tetap aja ada ganggu nih, cicilan ganggu pengeluaran gitu maksudnya kan. Dulu kita nyicil karena memang ya maksudnya nggak ada niat untuk sombong. Pekerjaanku dulu mampu menutupi semua cicilan yang aku punya. Ya kan, rumah 2, mobil 3 itu masih alhamdulillah masih bisa ketutup semua dengan pemasukan yang aku dapat selama bertahun-tahun. Dia setelah pandemi terjadi kemudian berlanjut, badai itu terus berlanjut ke dalam karir aku, ya udah. Tapi alhamdulillah pelan-pelan ya kan aku jual-jualin juga, sebagian aku ada yang aku ambil untuk investasi usaha aku. Ada kuliner, alhamdulillah sudah beroperasi. Ayam bebek bedudu, ayam bebek bedudu. Katanya juga bener nggak sih Di Magelang, nah ini di Magelang nih, pas banget nih, tempatnya Paku Tanah Jawa di Magelang. Itu kan ada Gunung Tidar. Nah ini nggak jauh dari Magelang, ya di Gunung Tidar tuh ada warung makan enak namanya ayam bebek bedudu. Nah murah-murah lagi. Mas suruh mampir nggak? Mampir dong, itu punya saya. Alhamdulillah sudah diucapkan selamat dari Mas Kaisang. Mas Kaisang, terima kasih Mas Kaisang buat kiriman bunganya. Ih, gak percaya kamu. Percaya. Lihat di Instagram aku kalau kamu percaya. Kamu itu katanya Ya. jual sama investasi, jual apartemen jual Dewi Persik, bener nggak? Udah. Kemarin kan pas lagi mau syuting
bareng sama Pak Dewi tuh pagi-pagi tuh di acara Ambiar. Sambil nunggu take, wih, apartemen nih, lo kan barangkali cuman buat itu dekat kok di Cawang. Aku kan juga lagi mau masukin anak aku ke polisi, dia bilang gitu. Ya kamu kan, ya ilah masuk polisi berapa sih? Aku bilang dari uang kamu cukup lah, aku bilang. Bercanda dia. Jadi, aku udah nawarin ke Dewi doang, terus ya udah ditanya, udah sekalian udah bongkarnya ya udah. Tadi cuman ngasih tahu ke Dewi doang. Ini Berapa apartemen ke siapa? Hah? Apartemen jual ke siapa? Baru omongan begitu doang, aku belum kalau rumah kan udah sempat aku pasarkan kan ya, udah aku pasang online, offline, udah. Kalau apartemen baru ngobrol doang sama ke Dewi, jadi berita jual apartemen. Berdua ada aja yang dijual, takutnya besok tuh istrinya lagi ntar dijual kan amit-amit jawab bayar. Ya kan? Jual berapa tuh Bang? Murah. Karena kan itu udah full furnish ya, 2 bedroom, full furnish, kamar mandi dalam perbaikan. Kan sekalian promo. Iya, oke. 2 kamar, Iya. strategis, lokasinya depan stasiun MRT lewat nggak? LRT busway depan tol. Nah itu 2 kamar, saya jual murah aja. Daerah MT Haryono, di depan pintu tol Cawang situ MT Haryono, 2 kamar saya jual. Kemarin saya beli berapa ya? Taruh, maksud saya nggak ngambil untung sih. Saya beli 1,2. Saya beli 1,2, ya kan? Sudah berjalan 5 tahun. Cicilannya tinggal 10 tahun lagi. Silakan cicil. Saya ambil ini aja sedikit aja deh. Masih lama. Iya deh. Ya, tapi kan udah full furnish. Furniturnya aja aku habis 500 juta waktu itu buat 2 kamar itu. Jadi bisa dilihat nanti bisa teman-teman bisa lihat di mana ya? Perlu dikasih lihat nggak? Nggak usah gambarnya, nggak usah. Gua kasih dulu tuh buat betul sendiri ya, buat gambar supaya di stock shot. Oh, tapi gimana respon anak-anak sama istri nih mau jual apartemen? Ya nggak apa-apa lah, mereka kayaknya udah puas pakai apartemennya kan. Jadi ntar bisa alasan kalau mau liburan jangan ke apartemen doang dong, ke tempat lain gitu. Kamu tapi banyak orang yang nggak percaya, masih sih bener pakai gimana sih nih? Masih dianggap nggak percaya. Alhamdulillah ya Allah masih percaya aku punya punya kok. Alhamdulillah nggak apa-apa. Doa. Tapi memang ini jadi pelajaran ya buat aku ya, buat semua pemirsa. Tolong lebih lebih teliti lagi dalam mengkalkulasi pengeluaran dan pemasukan. Ya memang artis itu kan profesi yang nggak tetap ya. Jadi kadang dia kayak proyek, ada proyek dapat duitnya banyak, nggak ada proyek udah nunggu ada proyek. Nah, makanya aku sekarang nggak bisa aja aku nunggu ada proyek, aku harus membuat proyek gitu supaya aku ada pekerjaan. Karena dalam hidup itu cuma ada tiga rah: Apa gitu Bang? terserah, menyerah, berserah. Kalau terserah berarti aku nggak ada usahanya, ya kan, nggak ngapa-ngapain. Kalau menyerah apalagi give up, nggak boleh. Dalam agama aku, dalam Islam tuh nggak boleh kita yang namanya menyerah. Yang paling benar adalah berserah. Berserah itu setelah kita usaha, berdoa, tawakal, sisanya udah berserah. Biarkan itu menjadi urusannya hak prerogatif Allah untuk memberikan kita kesuksesan, keberhasilan atau tidak. Itulah 3 arah yang aku dapatkan dari Ustadz Hilman Fauzi. Kamu berarti sekarang selektif ini maju apa semuanya diambil aja nih job? Bagaimana? Selektif apa semua job diterima aja nih? Aku ambil semuanya, yang penting ada waktunya. Yang penting ada waktunya. Time is waktu. Jadi yang dijual itu rumah yang dulu ditempatin terus sekarang pindah atau gimana? Iya, rumahnya udah aku jual. Sekarang aku pindah ke rumah yang baru. Rumahnya sih lama, tapi alamatnya alamat baru. Rumahnya rumah lama, ingat ya, bukan rumah baru. Rumah lama, tapi alamatnya alamat baru. Adaptasi lagi berarti. Iya, karena banyak gitu yang bocor, benerin lagi ya. PR lagi udah, tapi nggak apa-apa lah. Tapi tanahnya lebih luas daripada rumah sebelumnya. Alhamdulillahnya itu doang. Kamu lagi sekarang sekolah anak memang lagi apa sih menuju apa sih sekarang? Anak kan mau masuk SMP, yang satu graduate dari SD ke SMP. Yang kelas 7 naik kelas 2 itu nggak ada pemasukan lagi, cuman yang itu doang. Yang kedua nih, anak kedua mau masuk ke SMP. Nah, anak yang ketiga udah mau masuk ke TK besar gitu ya. Jadi itulah kehidupan saya yang teman-teman pengen tahu pasti kan. Kamu tapi apa sih triknya sampai sekarang kamu masih tetap main film, tetap terkenal apa nih triknya nih? Tetap eksis tuh. Itu
Dalam hidup saya ada 3 tadi. yang harus saya pilih. Yang terakhir adalah berserah. Saya pasrah, saya berserah kepada Allah, ridho, ikhlas, sabar. Itu kunci hidup saya. Saya dihina orang, sabar. Saya menerima takdir saya, ikhlas. Allah takdirkan saya seperti ini, saya berserah. Jadi saya terima takdir, qada dan qadarnya Allah. Rezeki nggak kemana ya? Rezeki kemana-mana, mungkin belum ke saya. Kalau rezeki kemana-mana, ke saya semua dong. Rezeki sih kemana-mana, ada ke kamu, ada ke saya kan, ada ke saya. Tuker gitu. Iya, rezeki itu sudah tertakar dan tidak tertukar. Tuh, catat hari ini. Masih dari A. Hilman Fauzi. Kebetulan saya lagi syuting bareng sama beliau, acara jalan dakwah. Ya alhamdulillah. Jadi dalam situasi seperti ini saya banyak dapat nasihat. Aku sedih nih, kayak pura-pura sedih nih. Sudah jangan pasang nangis. Terus saya dibilang jual kesedihan lagi. Ya, tidak saya tegar. Aku tegar. Tapi sobat Transformasi- Aku yang dulu bukan yang sekarang. Tegar kan? Iya benar. Tapi sebenarnya menguatkan ya Kak. Support anak istri menguatkan sampai sekarang. Apa? Doa anak istri. Wah, doa anak, senyum istri, tertawanya anak itu kebahagiaan buat aku semua dan artinya itulah yang membuat aku kuat sampai saat ini. Karena aku hidup selain buat diri aku, ya buat mereka. Yang aku utamakan adalah mereka. Aku nggak peduli aku tidur di pinggir jalan, tidur di mana kayak gampang. Tapi aku mikirkan mereka, bagaimana mereka nggak kepanasan, nggak kehujanan. Yang baik. Itu mah depan kamera aja ini mah. Seperti itu. Kemudian aku boleh nggak minta pendapat tentang Rafah? Di Oh, Palestina. ISO Rafah, oke. Kamu juga Ya, tempat tinggal mereka dirampas nih Kak. ya ada All Eyes on Rafah, ada All Eyes on Papua. Ya, apapun bentuk kezoliman yang terjadi di wilayah manapun di muka bumi ini, negara kita tidak setuju adanya penjajahan di atas muka bumi. Ya kan, karena ini harus dihapuskan. Itu yang menjadi amanat undang-undang. Ya kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai sesama manusia juga harus mendukung itu. Ya, kita juga harus mencek, harus benar-benar teliti sampai ke dalam siapa yang betul, siapa yang salah dalam situasi ini. Ya, jadi bukan berarti ada ketimpangan di semua orang, semua orang tertuju pada Rafah, tapi ada saudara-saudara kita juga yang di Papua tidak dipedulikan. Jadi ini jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk sengaja mengadu domba nih. Lu ngapain pikir-pikiran di luar, yang di dalam juga ada yang harus dipikirin. Jangan seperti itu. Yuk, kita punya hati untuk memfilter, punya nurani untuk tahu mana yang memang benar-benar membutuhkan doa dan bantuan kita dalam situasi seperti ini. Yang mudah-mudahan kita bisa berpikir jernih, jangan sampai diadu domba. Bahwa mudah-mudahan nih All Eyes on Papua juga memang ya ini membuka mata kita kalau memang di situ ada kezoliman yang terjadi oleh saudara-saudara kita yang ada di Papua. Sama-sama yuk kita berikan bantuan semampu kita, sekuat kita, sebagaimana kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Papua itu. Ada demo di depan Memang masih cuek. Iya itu tadi, makanya kita nggak bisa cepat mengambil kesimpulan seperti itu kan. Ini artinya bahwa dalam hidup ini tuh banyak hal-hal yang memang butuh perhatian khusus, butuh analisa lebih dalam, lebih mendalam, lebih serius sebelum mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan. Jadi nggak bisa serta-merta kita langsung memutuskan ini salah, ini benar. Jadi ya saya pribadi pun juga jadi baru melihat selebaran aja yang berkeliaran tentang All Eyes on Papua ini, saya baru lihat. Dan saya belum mendalami peristiwa itu, kasus itu, masalah itu, kezoliman apa yang terjadi di dalamnya, itu belum saya dalami. Jadi artinya saya belum bisa berkomentar lebih banyak. Saya khawatir apa yang saya ucapkan dipolitisir, kemudian menjadi bumerang buat saya. Itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan hati nurani saya berkata sejujurnya, kalau ada kezoliman saya pasti akan bela. Siapapun yang dizolimi saya akan bela. Janganlah kamu benci oleh sebuah kaum, karena kebencian kamu terhadap sebuah kaum, kamu berbuat tidak adil pada sebuah kaum itu. Jangan, ya, mau dia siapapun, kalau dia dizolimin kita harus bela. Itulah prinsip-prinsip agama Islam. Terima kasih Kang Udut. Sehat terus ya Kang. satu Ya. mungkin lihat video lagi dari Komis Kembali Promo yang sering marah-marah
Ya ini kita lagi-lagi seringkali kita juga yang gatel seringkali ingin memviralkan sesuatu yang sebenarnya harusnya sudahlah selesaikan aja di situ, jangan sampai meluas jadi pembicaraan. Kayak ada nenek-nenek apa ibu-ibu datang keliling-keliling minta sedekah marah-marah terus jadi viral. Kemudian ada ibu-ibu minta apa tadi marah-marah ya, mencembur api, asap rokok marah-marah, kemudian jadi viral. Ya kalau bisa netizen nggak perlu lah, teman-teman nggak perlu lah ya memviralkan hal-hal yang nantinya kita malah menjustifikasi orang yang kita belum tentu tahu salah atau benarnya gitu loh. Jadi emang harus benar-benar selektif lah dalam memberikan penilaian terhadap setiap kejadian yang kita lihat di dalam sebuah video. Oke. Dan untuk kejadian ini ya saya menilai ya kalau mungkin ada beberapa versi ya bisa jadi point of view saya salah, bisa jadi point of view ya tapi saya benar. Ya kalau saya menilai dari sudut pandang saya, kalau ada seseorang yang minta dengan cara yang kasar, dengan cara yang salah, itu nggak baik. Tinggal kita mengingatkan saja, tidak perlu memviralkan, tidak perlu membuat dia malu. Kalau sampai keluarganya tahu, itu kan juga jadi memalukan keluarganya. Jadi lebih baik kalau ada waktu, ada tenaga, ingetin deh, jangan diviralin. Wajah ini kan juga punya kehormatan gitu kan. Jangan sampai kita menghakimi secara massal, padahal kesalahannya tidak sebesar yang kita duga gitu. Dan sekarang sudah diamankan sama pihak kepolisian. Iya. Ya diamankan untuk diminta keterangan, cuma ya semoga aja tidak ada lagi lah kejadian-kejadian seperti ini. Ya semoga semua pihak bisa menahan diri untuk tidak terlalu mengekspos kesalahan orang lain. Kan lebih baik kita tutupin kesalahan orang lain ya, jangan diviralin gitu.